Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Bukti Pramesti dan juga teman saya Aufa Urwatul Wusko akan menjelaskan materi mengenai single period inventory model dan multi period inventory models. Nah, kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen persediaan dengan dosen pengampu Bapak Eka Bambang Gusminto. Di sini sebelum masuk ke dalam dua materi tersebut, saya akan menjelaskan sedikit mengenai persediaan atau inventory. Jadi persediaan atau inventory itu adalah kumpulan dari beberapa jenis barang atau sumber daya dalam suatu organisasi. Nah, sistem inventory itu mengatur kebijakan dan prosedur yang mengontrol tingkat inventory dan menentukan tingkat seberapa mereka itu harus dijaga saat stok harus diperbarui dan berapa order yang harus terpenuhi. Nah, di dalam persediaan ini, sesuai judulnya, itu terdapat dua model. Yang pertama adalah single period model dan yang kedua adalah multi period models. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai single period inventory model. Jadi, single period inventory model ini sering juga disebut sebagai model statis, di mana pemesanan juga persediaan itu berdasarkan atas trade-off dengan menggunakan analisis marginal dengan persamaan sebagai berikut. Nah, di sini P itu merupakan probabilitas unit persediaan terjual. Kemudian MP itu merupakan marginal profit. ML merupakan marginal loss dan 1 min P merupakan probabilitas unit tidak terjual. Nah, untuk mencari laba bersih itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus yang telah tertera. Agar lebih jelasnya, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal, di mana soal ini merupakan soal dari nilai sisa. Jadi misalkan sebuah produk dijual pada harga Rp100 per unit, biaya produk tetap sebesar Rp70 per unit. Setiap unit yang tidak terjual memiliki nilai sisa, yaitu Rp20. Permintaan diharapkan berada pada range 35-40 unit setiap periode. Bila jumlah barang yang ada sebanyak 35 unit dipastikan dapat terjual, namun bila persediaan barang di atas 40 unit, maka pasti ada yang tidak laku. Nah, kemungkinan barang laku dan tidak laku itu telah tertera dalam tabel berikut. Setelah kita membaca soal yang ada tersebut, maka timbul pertanyaan, lalu berapa unit yang harus dipesan? Jadi di sini keuntungan margin jika setiap unit terjual itu adalah harga dikurangi dengan biaya, di mana harga tadi sudah diketahui sebesar Rp100 dan biaya diketahui sebesar Rp70. Jadi, apabila harga dikurangi biaya, maka 100 dikurangi 70, hasilnya adalah Rp30. Jadi, keuntungan margin itu sebesar Rp30. Kemudian, untuk mencari kerugian margin, itu maka biaya dikurangi dengan nilai sisa, di mana biaya tadi udah diketahui sebesar Rp70 dan nilai sisa sebesar Rp20. Jadi untuk mencari kerugian margin adalah 70 dikurangi 20, maka hasilnya Rp50. Setelah kita menghitung nilai dari keuntungan dan juga kerugian margin, hasil dari kedua perhitungan tersebut dimasukkan ke dalam rumus persamaan analisis marginal. Jadi di sini ML yang merupakan kerugian margin itu bernilai 50 dibagi dengan MP yang merupakan keuntungan margin sebesar 30 ditambah dengan kerugian margin lagi.
Jadi 50 dibagi dengan 80 hasilnya adalah 0,625. Nah, kemudian berdasarkan tabel probabilitas akumulatif pada kasus tersebut, maka kemungkinan terjual dari unit barang itu harus sama atau lebih besar dari 0,625. Nah, di sini angka yang paling mendekati itu adalah 37 unit dengan probabilitas terjual sebesar 0,75. Jadi 0,75 itu apabila dihitung lebih besar dari 0,625. Nah, selanjutnya net benefit dari memiliki persediaan sebanyak 37 unit adalah profit margin yang diharap dikurangi kerugian margin. Jadi di sini nilai-nilai yang telah didapat tadi dimasukkan ke dalam rumus, di mana P sama dengan 0,75. P itu adalah probabilitas terjual. Kemudian MP, tadi kan MP udah diketahui bahwa cara menghitungnya adalah P dikurangi C, yaitu P sebesar 100 dan C sebesar 70. Jadi di sini MP adalah 100 min 70. Kemudian dikurangi 1 min P. 1 min P adalah 1 min 0,75. Kemudian dikali dengan ML, di mana untuk mencari ML tadi kan C dikurangi SV, di mana C adalah 70 dan SP adalah 20. Jadi ML di sini 70 min 20. Kemudian hasil yang didapatkan dari perhitungan tersebut sebesar Rp10. Untuk yang selanjutnya, saya akan mulai masuk ke dalam pembahasan mengenai multi-period inventory models. Jadi di sini menurut Chase, Jacobs, dan juga Aquilano, mereka membagi sistem persediaan barang menjadi dua model sesuai dengan kapan untuk melakukan pemesanan. Jadi di sini model yang pertama itu adalah FTP atau model fixed time period atau disebut juga dengan P model, dan yang kedua adalah FOQ atau disebut juga dengan model fixed order quantity. Nah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai fixed time period model atau disebut juga dengan FTP dan dapat disebut juga dengan P model. Jadi fixed time period model ini berdasarkan atas waktu, di mana order yang dilakukan itu sesuai dengan interval waktu yang telah ditentukan. Model persediaan barang ini dikenal juga dengan sebutan periodic review, di mana model persediaan ini menyarankan untuk melakukan pemesanan kembali pada jangka waktu tertentu. Nah, order yang dilakukan itu dapat berubah-ubah sesuai dengan tingkat penggunaan pada persediaan barang dalam masing-masing periode. Perhitungan persediaan dan pemesanan dengan jangka periodik ini terkadang terjadi pada saat penjual secara rutin mengunjungi pelanggannya untuk mengambil pesanan-pesanan mereka, ataupun pada saat pembeli ingin menggabungkan pesanan-pesanan mereka untuk menghemat biaya transportasi. Model fixed time period ini mempunyai jumlah pesanan yang bervariasi dari waktu ke waktu sesuai dengan tingkat kegunaan. Hal ini biasanya membutuhkan yang namanya tingkat stok pengaman yang cukup tinggi dibandingkan dengan sistem jumlah pesanan tetap. Sistem pesanan tetap mengasumsikan perhitungan kontinu terhadap jumlah stok saat itu dengan order yang seketika ditempatkan saat titik
pemesanan kembali itu tercapai. Sebaliknya, fixed time period ini mengasumsikan bahwasanya persediaan itu dapat dihitung dengan interval waktu yang telah ditentukan, sehingga akan memungkinkan terjadinya kondisi di mana kebutuhan banyak akan menarik jumlah persediaan hingga mencapai titik nol pada saat pesanan mulai dikeluarkan. Kondisi ini tidak dapat diketahui hingga periode berikutnya terlewati. Sedangkan untuk pemesanan yang baru masih membutuhkan waktu untuk mendatangkannya. Oleh karena itu, maka stok pengaman harus kita lindungi agar kita tidak kekurangan dalam jangka waktu pesanan hingga order diterima. Untuk yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik dari model fixed time period. Nah, di sini fixed time period ini dapat digunakan untuk dependent dan juga independent demand. Namun dilihat dari segi efisiensinya, sebaiknya model ini digunakan untuk independent demand. Nah, yang kedua, sifat kegiatan produksi terjadi secara terus-menerus. Untuk yang ketiga, yaitu apabila model ini digunakan untuk dependent demand ataupun untuk proses produksi yang terjadi secara terputus-putus, maka akan sulit menghitung permintaan jika satu jenis bahan digunakan untuk berbagai produk yang berbeda. Untuk yang terakhir, yaitu pembelian bahan harus dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya ketidakteraturan produksi dari pemasok. Ini saya akan membahas mengenai multi-period inventory model yang kedua, yaitu ada fixed order quantity model. Fixed order quantity model sendiri bisa disebut juga dengan continuous review ataupun reorder point. Reorder point sendiri di mana titik pemesanan kembali yang dilakukan oleh perusahaan ketika persediaan yang ada di gudang perusahaan telah mencapai batas tertentu atau pada batas minimal yang telah ditentukan oleh perusahaan. Oleh karena itu, ketika persediaan itu terjadi penambahan atau pengurangan, perusahaan haruslah membuat catatan antara penambahan dan pengurangan persediaan itu sehingga perusahaan dapat mengetahui titik reorder point atau berapa persediaan yang diperlukan ketika perusahaan akan melakukan pemesanan kembali persediaan barang yang ada di gudang. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai perbedaan antara fixed order quantity model dan juga fixed time period model. Yang pertama adalah jumlah yang dipesan. Untuk fixed order quantity model adalah tetap, namun untuk fixed time period model adalah bervariasi tergantung dengan kebutuhan perusahaan pada saat perhitungan di akhir periode. Untuk waktu pemesanan pada fixed order quantity model adalah tergantung pada titik reorder point atau tergantung pada jumlah minimum persediaan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Namun untuk fixed time period model, waktu yang ditentukan adalah pada periode tertentu yang telah ditentukan perusahaan. Yang ketiga di sini adalah pencatatan. Pencatatan yang dilakukan oleh fixed order quantity model tergantung pada jumlah persediaan yang masuk dan keluar sehingga nantinya akan diketahui titik reorder point-nya untuk melakukan pemesanan kembali. Namun untuk fixed time period model, titik pemesanan ulang itu dilakukan pada akhir periode yang telah ditentukan. Selanjutnya di sini adalah ukuran atau size dari persediaan. Ukuran atau size dari persediaan pada fixed order quantity model itu lebih sedikit daripada fixed time period model. Kenapa? Karena untuk fixed time period model, perusahaan akan melakukan pemesanan pada periode tertentu. Jadi dia akan melakukan persiapan sehingga memesan persediaan yang banyak. Namun untuk fixed order quantity mengapa lebih sedikit? Karena dia hanya akan memesan sesuai dengan kebutuhan yang telah diperhitungkan. Durasi waktu untuk menjaga persediaan. Durasi waktu untuk menjaga persediaan pada fixed order quantity jauh lebih besar daripada fixed time period model. Karena pada fixed order quantity model, kita tidak tahu kapan akan melakukan pemesanan kembali, sehingga persediaan ini akan dijaga dengan baik dan dalam durasi waktu yang tidak ditentukan. Namun pada fixed time period model, kita akan tahu kapan harus melakukan pemesanan karena telah ditentukan pada satu periode tertentu. Jenis persediaan. Untuk fixed order quantity model, jenis persediaannya cenderung lebih mahal daripada fixed time period model. Mengapa? Karena
ketika kita menggunakan fixed time period model, kita bisa melakukan pembelian persediaan pada awal periode ketika harga material penting dari barang yang kita butuhkan jauh lebih murah, lalu akan disimpan pada periode tertentu sehingga akan menjaga kestabilan harga tersebut. Berbeda ketika kita menggunakan fixed order quantity model yang melakukan pemesanan dari barang-barang yang kita perlukan atau barang-barang penting yang akan kita perlukan pada perusahaan, dilakukan pemesanan pada saat dibutuhkan atau pada saat titik reorder point telah dicapai, sehingga bisa jadi harga yang kita gunakan untuk membeli dari persediaan itu jauh lebih mahal. Pada fixed order quantity model sendiri, kita bisa mengetahui kapan harus melakukan pemesanan ulang dengan menggunakan 3 model yang ada. Yang pertama adalah Economic Order Quantity Model atau EOQ model, yang kedua ada Production Order Quantity atau POQ model, yang ketiga adalah model menggunakan tingkat layanan tertentu. Pertama, kita akan bahas mengenai Economic Order Quantity atau EOQ model, di mana EOQ model sendiri digunakan untuk menentukan kuantitas yang optimal dari persediaan, namun meminimalkan biaya penyimpanan dan juga biaya pemesanan dari persediaan. Terdapat 6 asumsi dari EOQ model sendiri. Yang pertama di sini adalah barang tersebut haruslah diketahui jumlahnya dan bersifat konstan. Yang kedua di sini adalah harga per unit barang juga konstan. Yang ketiga di sini adalah barang yang dipesan hanyalah satu macam. Yang keempat di sini adalah pembiaya penyimpanan dan biaya pemesanannya adalah konstan. Yang kelima adalah lead time atau waktu tunggu sampai persediaan itu sampai adalah konstan. Yang keenam di sini tidak adanya back order. Di EOQ sendiri akan timbul 2 jenis kelompok biaya. Yang pertama ada biaya pemesanan, yang kedua ada biaya penyimpanan. Yang pertama di sini ada biaya pemesanan. Yang meliputi dari biaya pemesanan ini adalah biaya ketika perusahaan melakukan persiapan pemesanan hingga barang yang dipesan sampai di gudang. Contoh dari biaya pemesanan sendiri adalah biaya ketika melakukan persiapan pemesanan, yang kedua adalah biaya ketika menugaskan karyawan melakukan pemesanan, yang ketiga di sini adalah biaya ketika bahan yang dipesan sampai, yang keempat di sini adalah biaya ketika melakukan pelunasan dari pembayaran pemesanan. Yang kedua di sini adalah biaya penyimpanan, di mana biaya penyimpanan sendiri adalah biaya yang timbul ketika perusahaan melakukan penyimpanan suatu persediaan barang di gudang. Di sini contohnya adalah biaya sewa gudang, biaya asuransi gudang, biaya sewa tenaga kerja untuk menjaga gudang, dan masih banyak biaya-biaya yang lain yang termasuk dalam biaya penyimpanan. Nah, dari biaya pemesanan dan biaya penyimpanan sendiri akan timbul 2 pertentangan, yaitu biaya pemesanan menginginkan pemesanan yang dilakukan oleh perusahaan terjadi secara besar-besaran, sehingga biaya pemesanan akan menjadi lebih murah. Namun, biaya penyimpanan menginginkan pemesanannya menjadi lebih sedikit karena akan mengurangi biaya penyimpanan di dalam gudang. Nah, dengan adanya 2 pertentangan itu, kita bisa mengetahui jumlah pemesanan dari persediaan yang ekonomis, yaitu pada saat jumlah biaya pemesanan selama 1 periode adalah yang paling rendah. Selanjutnya adalah rumus dari Economic Order Quantity. Yang pertama adalah EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S dibagi P kali I, atau EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S dibagi C, di mana R adalah kebutuhan barang dalam suatu periode tertentu, S biaya pemesanan, P harga beli tiap unit barang, I biaya penyimpanan yang dinyatakan dalam persentase dari nilai rata-rata persediaan barang yang disimpan, dan C adalah biaya penyimpanan tiap unit barang yang disimpan. Contoh perhitungannya adalah perusahaan Ananda selama 1 tahun atau 320 hari kerja efektif menggunakan bahan mentah sebanyak 6.400 unit dengan harga Rp50 tiap unit. Dalam rangka pembelian tersebut dibutuhkan biaya-biaya, di antaranya biaya pengiriman pesanan Rp10 tiap kali pesan, biaya administrasi Rp20 tiap kali pesan, biaya untuk menyelesaikan pesanan Rp20 tiap kali pesan, dan juga biaya penyimpanan di gudang Rp1 tiap unit per tahun. Pertanyaan dari soal tadi adalah A. Menentukan besarnya EOQ, B. Menentukan besarnya ROP jika First Man Lead Time atau PLT, yaitu selama 6 hari, dengan safety stock ditentukan sebesar 500 unit. Perhitungannya adalah
Diketahui R atau kebutuhan barang sebanyak 6.400 unit. S adalah biaya pemesanan, di mana biaya pemesanannya adalah Rp10 untuk biaya pengiriman pesanan, ditambah Rp20 untuk biaya administrasi, dan juga ditambah biaya untuk menyelesaikan pesanan Rp20. Jadi Rp10 ditambah Rp20 ditambah Rp20 sama dengan Rp50. Dan C atau biaya penyimpanan tiap unit barang adalah Rp1 per unit per tahun. Yang pertama adalah menentukan EUQ. Menentukan besarnya EUQ adalah dengan akar 2 kali R kali S dibagi C sama dengan akar 2 dikali 6.400 dikali 50 dibagi 1 sama dengan 800 unit, di mana kuantitas pesanan persediaan yang optimal adalah 800 unit. Yang B adalah menentukan besarnya ROP, di mana penggunaan selama 1 tahun adalah 6.400 unit. Penggunaan selama 1 hari adalah 6.400 dibagi 320 hari efektif kerja, sama dengan 20 unit. Penggunaan selama lead time adalah diketahui bahwa PLT selama 6 hari, maka 6 dikali 20 unit sama dengan 120 unit. Safety stocknya diketahui sebanyak 500 unit. Jadi ROP-nya adalah penggunaan selama lead time ditambah safety stock 120 ditambah 500 sama dengan 620 unit. Model yang kedua adalah Production Order Quantity atau POQ model, di mana pada POQ model sendiri tidak akan timbul biaya pemesanan barang, karena perusahaan akan memproduksi baik sebagian atau seluruh komponen barang yang dibutuhkannya. Pada proses produksi tersebut, persediaan akan terus-menerus bertambah. Meskipun di POQ sendiri tidak akan timbul biaya pemesanan atau ordering cost, namun di sini akan timbul biaya setup cost atau biaya persiapan, yaitu biaya yang timbul ketika perusahaan memproduksi barang atau persediaan tersebut. Terdapat 6 asumsi dari POQ model sendiri. Yang pertama adalah hanya ada jenis satu barang. Yang kedua adalah permintaan barang dalam 1 tahun atau dalam suatu periode tertentu selalu konstan. Yang ketiga adalah persediaan secara terus-menerus mengalir atau dibuat dalam suatu proses waktu tertentu setelah dipesan. Yang keempat di sini adalah unit persediaan diproduksi dan dijual secara bersamaan. Yang kelima adalah tingkat produksinya tetap, dan yang keenam adalah tidak adanya potongan harga. Dengan menggunakan konsep diferensiasi diperoleh rumusan matematik menghitung Q optimal yang disebut Economic Production Quantity EPQ, atau bisa disebut juga dengan POQ atau Production Order Quantity, di mana rumusnya adalah Q sama dengan akar 2 dikali D dikali S dibagi H dikali P kecil dibagi dari dalam kurung P kecil dikurangi D kecil. Sedangkan total biaya anual atau disingkat TAC atau TC total cost dihitung dengan rumus TC sama dengan D kali C ditambah D dibagi Q dikali S ditambah di dalam kurung P kecil dikurangi D kecil dikali Q dikali H dibagi 2 dikali P kecil. Di mana untuk D kecil adalah tingkat permintaan penggunaan harian, D besar adalah permintaan tahunan, P kecil adalah produksi harian, S adalah biaya setup produksi, H adalah biaya simpanan tahunan, C adalah biaya atau harga komponen, dan L adalah lead time atau waktu tunggu. Selanjutnya adalah contoh soal mengenai production order quantity, yaitu produk X adalah komponen standar persediaan suatu perusahaan. Assemble akhir dari produk jadi dilakukan setiap hari. Salah satu komponen produk X, disebut juga komponen Y, diproduksi di departemen lain. Departemen tersebut memproduksi komponen Y pada tingkat produksi 100 unit per hari. Sementara tingkat permintaan penggunaan komponen tersebut 40 unit per hari. Dengan menggunakan data tambah di bawah ini, tentukan lot size untuk produksi komponen Y, yaitu tingkat permintaan penggunaan harian adalah 40 unit, permintaan tahunannya adalah 40 unit dikali 250 hari kerja, maka sama dengan 10.000. Produksi harian 100 unit, biaya setup cost produksi Rp50, biaya simpan tahunan 0,50 per unit, biaya atau harga komponen Y adalah Rp7 per unit, sedangkan lead time-nya adalah 7 hari.
Penyelesaiannya adalah kita menggunakan rumus akar 2 dikali D besar kali S dibagi H dikali P kecil dibagi P kecil kurangi D kecil. Sama dengan akar dari 2 dikali 10.000 dikali 50 dibagi 0,50 dikali 100 dibagi 100 dikurangi 40 sama dengan 1826 unit. Di mana kita harus mencari titik reorder point dengan cara D kecil dikali L, yaitu 40 dikali 7 sama dengan 280 unit. Dengan demikian bahwa pemesanan komponen Y sebanyak 1820 unit akan dilakukan apabila tingkat persediaan di gudang hanya tinggal 280 unit. Yang ketiga adalah model dengan tingkat layanan tertentu, di mana di dalam prakteknya para manajer harus bisa mengatasi adanya keterlambatan kedatangan suatu pesanan. Langkah umum yang biasanya dilakukan oleh para manajer untuk mengatasi masalah lead time tersebut adalah dengan menggunakan kebijakan reorder point. Kebijakan reorder point sendiri melibatkan dua hal. Yang pertama adalah tingkat permintaan yang akan diperkirakan selama masa lead time tersebut. Yang kedua di sini adalah safety stock atau stok pengaman yang besarnya tergantung pada tingkat layanan yang diinginkan oleh suatu perusahaan. Rumus yang digunakan untuk menghitung reorder point, di mana R sendiri itu adalah reorder point, D itu adalah banyaknya permintaan, I itu adalah biaya penyimpanan, Z itu adalah jumlah standar deviasi untuk tingkat layanan tertentu, sigma I adalah standar deviasi penggunaan selama lead time, dan juga N adalah jumlah hari lead time. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal di mana diketahui bahwa permintaan tahunan 1000 unit, EOQ 200 unit, service level yang diinginkan 0,95, standar deviasi lead time 25 unit, dan juga lead time selama 15 hari. Pertanyaannya adalah, kapan dilakukan pemesanan ulang? Dengan catatan hari kerja selama setahun adalah 250 hari. Kita langsung ke pembahasan, di mana rumus reorder point sendiri adalah R sama dengan D dikali L ditambah Z dikali sigma I. Untuk L sendiri telah diketahui 15 hari, sigma I sendiri adalah 25 unit. Lalu kita akan mencari D kecil, di mana D ini adalah banyaknya permintaan, yaitu dengan cara permintaan tahunan dibagi dengan jumlah hari kerja selama setahun, yaitu 1000 unit dibagi 250 hari, sama dengan 4. Namun, pada rumus tersebut, nilai Z masih belum diketahui, maka perlu dicari terlebih dahulu dengan rumus lagi, yaitu dengan cara 1 dikurangi P dikali Q dibagi dengan sigma I. Maka hasilnya, 1 dikurangi 0,95 dikali 200 dibagi 25 sama dengan 0,4. Oleh karena itu telah diketahui nilai Z sama dengan 0,4. Selanjutnya nilai Z yang 0,4 itu diperoleh dengan melihat tabel jumlah out of stock versus standar deviasi yang dinormalisasikan pada 1 SD. Sehingga hasilnya diperoleh bahwa nilai Z sama dengan 0. Sehingga hasil dari reorder point atau pemesanan ulang sendiri adalah 4 kali 15 ditambah Z-nya tadi sudah ketemu 0 dikali 25 sama dengan 60 unit. Jadi perusahaan tersebut akan melakukan pemesanan ulang ketika sudah mencapai 60 unit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.